Engkau segalanya. Ini sesuai dengan Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 sampai 15 ya. Jadi ini yang terambil nas ini yang menjadi kekuatan buat kita semuanya. Bersama keluargaku aku melayani Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat keluarga-keluarga hari ini, sebenarnya apa sih yang Tuhan maksudkan kalau seorang pribadi laki-laki dan perempuan bersatu? Ya, laki-laki dan perempuan menikah dalam satu lembaga pernikahan. Untuk maksudnya apa? Untuk maksudnya seperti di dalam Maliaki 2 ayat 15, Bapak Ibu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Yaitu adalah keturunan ilahi. Keluarga Kristen itu merupakan satu keluarga yang harus menjadikan penerusnya itu terus menerus itu mengasihi Tuhan, yang menjadi keturunan ilahi, menjadi keturunan yang boleh mengambil bagian di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu ya. Kita tidak uh, hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk melayani Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa sih kita harus melayani Tuhan gitu ya? Pertanyaannya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ada 3 hal mengapa kita harus melayani Tuhan. Ada 3 alasan. Yang pertama adalah alasannya karena kita diciptakan untuk melayani Allah. Ya. Kita bisa melihat dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa kita ini beroleh keselamatan bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah, betul-betul pemberian Allah. Nah, ayat yang 10-nya ini kita ini masterpiece gitu. Kita ini coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, ada yang sama nggak dengan muka Bapak Ibu? Tidak. Katanya sih kalau di dunia ini ada yang mirip hanya satu, paling 2 ya. Serupa tapi tak sama. Mirip ya, semakin lama semakin mirip apanya? Mirip karakternya biasanya ya. Kalau yang jelek di ke bawah biasanya lebih nggak harus banyak memikirkan dan usaha ya biasanya begitu. Tetapi yang jelas bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, jadi Bapak Ibu, alasan yang pertama mengapa kita harus melayani karena kita diciptakan untuk melayani Allah. Setuju? Ya. Jadi kita diciptakan bukan hanya untuk memenuhi kuota di bumi ini enggak, dan juga ya Bapak Ibu ya, ngehelinan kadang-kadang kalau kita nggak berbuat sesuatu ya rasanya ngehelinan gitu ya. Nah kita dipersiapkan Allah untuk hal-hal yang baik. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan apa yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Nah itulah sebenarnya ya, apapun yang kita kerjakan, apapun profesi Bapak Ibu di sini ya, ibu rumah tangga kah, seorang pegawai kah, itu kita harus bekerja untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan ya. Kalau ada bos gitu ya, kita rajin bener ya supaya bisa naik gaji. Kalau nggak ada bos, wah kayak bos gitu ya. Mumpung nggak ada bos nih ya, kaki ke meja mau seperti bos gitu, ternyata bosnya ada di belakang. Wah, itu repot banget ya. Nah, Bapak Ibu, alasan yang pertama seperti itu. Alasan yang kedua, mengapa kita harus melayani? Karena kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Ya. Kita ada di tempat ini, kita ada di dunia ini. Ya. Kalau belum percaya kepada Yesus Tuhan, kita punya natur alamiah kita karena Adam dan Hawa yang berdosa. Ya. Lalu itu dosa itu diturunkan sampai kepada hari ini menjadi natur dosa. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Ya.
Karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia. Dia tahu bahwa pekerjaan kita, usaha kita untuk menyelamatkan itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 8 dan 9 katakan ya, tidak ada gunanya. Karena itu tidak bisa kita bisa berdamai dengan Allah, kita bisa pacantel juga dengan Allah, nggak bisa. Hanya karena pengorbanan. Kalau dulu waktu zaman Israel, ya zaman bangsa Yahudi itu harus mengorbankan domba, atau kalau sangat miskin terkubur, ya. Tapi nggak boleh ada cacatnya, nggak boleh ada koreng-koreng, nggak boleh cacatnya ya. Jadi Bapak Ibu harus sempurna di hadapan Tuhan. Dan itu punya aturannya sendiri gitu. Puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus mau datang dalam dunia ini jadi anak domba yang tidak bercacat sehingga bisa menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita diselamatkan, apakah untuk menyelamatkan diri kita sendiri? Kita ingat amanat agung Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa dia memerintahkan, namanya juga amanat ya Bapak Ibu ya. Amanat itu berarti sesuatu perintah yang harus dilakukan, dan itu orangnya tidak ada lagi ya, maksudnya meninggalkan kita di dunia ini. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan ya, kita nggak pernah dibiarkan sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik, ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan perintah Tuhan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman, sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Roh Kudus turun untuk membimbing kita, untuk mendampingi kita berjalan untuk melakukan amanat agung Tuhan itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya bahwa ketika kita diselamatkan ya, kita harus melayani. Melayani itu seperti apa sih? Kadang orang melayani katanya ya. Nah, hanya 2 perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah perintah untuk mengasihi sesama. Itu hanya 2 perintah Bapak Ibu ya. Itu namanya kaidah kencana. Ya, jadi kalau ada amanat agung, ada kaidah kencana ya. Itu 2 itu ya Bapak Ibu. Nah, 2 itu bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Tuhan Yesus bilang ya, bagaimana aku tahu engkau lapar, engkau haus, engkau tidak berpakaian, engkau tidak punya tempat tinggal, engkau menderita. Tuhan Yesus bilang gitu ya, kalau engkau memberikan makan kepada orang yang nggak bisa makan, ya artinya yang susah, sangat susah. Kalau nggak bisa makan itu sangat susah banget Bapak Ibu. Kalau dia memberi minum kepada orang yang nggak bisa beli minum, ya sangat susah. Yang nggak bisa punya pakaian, nggak bisa punya memiliki penderitaan, engkau sudah melayani aku, engkau sudah mengasihi aku. Ya, jadi artinya Bapak Ibu kalau melayani Tuhan, gimana sih melayani Tuhan? Ya lewat sesama, ya lewat orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kita diselamatkan, alasannya kita diselamatkan untuk melayani Allah. Ya, ingat bahwa kita dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus yang mahal ya, bukan yang gratisan. Dia mati di atas kayu salib dengan tidak mudah Bapak Ibu. Walaupun kalau kita baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa membaca penderitaan Tuhan itu hanya mungkin sekitar 1 menit, 2 menit Bapak Ibu ya. Tapi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, sebelumnya dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sebelum disalib pun dia berdoa di Taman Getsemani dengan keringat yang bercampur darah. Betapa sangat menakutkan kejadian yang akan dihadapi Tuhan Yesus. Tapi dia mau tanggung itu. Sampai dia sebenarnya dia bilang sama Bapa, kalau boleh ya penderitaan salib itu tuh enggak boleh lewat lah gitu. Lewatlah lalu gitu. Karena saking menderita dan takutnya Bapak Ibu.
ya. Tapi dia mau lakukan itu demi supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Nah, kalau kita berbicara tentang melayani Bapak Ibu, di sekeliling kita ada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka hidupnya menderita, mereka tidak punya harapan, mereka tidak punya jalan keluar terkadang. Mereka tidak punya pegangan untuk hidup ini. Ya, kalau bahasa Jermannya atrok-atrokan Bapak Ibu. Ya. Nah, mari kita akan mintakan kabar baik itu sampai kepada ujung-ujung bumi. Ya, saya yakin Bapak Ibu punya kerinduan untuk itu ya. Nah, hal yang ketiga, mengapa kita harus melayani? Karena kita dipanggil untuk melayani Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Kita diciptakan untuk melayani Allah. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Allah. Yang ketiga, kita dipanggil untuk melayani Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, itu sudah membuktikan bahwa Allah memanggil kita untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan yang telah memindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Itu tugas kita Bapak Ibu. Ya. Apakah itu tugas pendeta? Tidak. Ya. Apakah itu hanya tugas lembaga penginjil? Tidak. Itu tugas kita semuanya. Ya, untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Allah. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya Bapak Ibu lihat tadi sudah tertampilkan ya. Bagaimana keluarga-keluarga ini bisa melayani. Itulah Bapak Ibu, ketiga hal mengapa kita harus melayani Tuhan. Ya. Nah, saya akan berikan hanya 2 tips saja bagi keluarga-keluarga di tempat ini. Ya. Kenapa sih harus lewat keluarga? Karena keluarga adalah model, ya, model terkecil di dalam satu lembaga. Ya. Suami istri itu adalah keluarga. Suami istri plus anak itu adalah keluarga. Suami istri, anak, mantu, cucu itu keluarga. Itu keluarga besar namanya. Ya. Keluarga paling kecil adalah suami istri. Tadi untuk tujuannya apa? Supaya meneruskan generasi ilahi, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah model miniaturnya kerajaan surga sebenarnya. Miniatur tahu? Bapak Ibu tahu Taman Mini Indonesia Indah nggak? Ya, TMI ya, Taman Mini Indonesia Indah itu disebutnya kenapa Taman Mini? Karena memang bukan mini kecil banget, bukan. Ya, tapi itu mengekspresikan atau menggambarkan ya keadaan Indonesia. Jadi dalam satu wilayah yang cukup luas, ya Ibu Tin waktu itu menolong kita supaya Indonesia itu bisa kita jangkau gitu, supaya kita tahu budayanya seperti apa. Nah, keluarga pun itu adalah miniaturnya kerajaan surga sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, di dalamnya ada kasih, di dalamnya ada model, ya, ada contoh, ada teladan bagaimana kerajaan surga, suasana surga itu dihadirkan dalam keluarga. Tentunya nggak ada yang piring terbang ya, nggak ada gelas terbang, nggak ada buku mentah, nggak ada Bapak Ibu. Itu bukan kerajaan surga namanya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 2 hal saya mau saya berikan kepada Bapak Ibu mengenai tips ini ya, supaya kita bisa melayani di dalam keluarga. Yang pertama adalah keluarga itu harus punya kebersamaan, ya, kebersamaan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ya. Ada kesehatian di dalamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah
Kita harus memupuk dan membangun kebersamaan dalam keluarga. Ya Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu nanti ya, atau Bapak Ibu pelakunya gitu ya. Kalau di rumah makan, ya, itu ada keluarga duduk di meja makan, tapi semua pegang sendok. Ya bersyukur kalau pegang sendok makan bersama ya. Tapi kebanyakan kalau lagi nunggu itu ya, nunggu makanan datang itu, mereka nggak ngobrol, mereka ya pegang HP dengan kesibukannya sendiri. Ya, berbahagialah kalau masih ada anak-anak di keluarga ya, Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang sedih juga sih. Satu saat anak-anak ini akan pergi. Ya, tinggal pelong-pelong oke. Dua andai. Nah, kalau misalnya masih ada Bapak Ibu ya, ayo pergunakan kesempatan ini dengan baik ya. Kalau saya bersyukur sama anak-anak ya. Kalau anak-anak bilang, wah kalau udah SMA mah mereka pergi sendiri gitu, pergi main sama teman-temannya. Sampai harus apa? Harus sampai dikasih reward tuh, Bapak Ibu. Harus dikasih ancaman. Kalau Jumat, Sabtu nggak bareng gitu ya, nggak dapat jajan. Sampai segitunya Bapak Ibu ya ancamannya. Aduh, saya bersyukur sama Tuhan. Anak-anak saya nggak ada yang gitu ya. Bersyukur sama Tuhan. Ya ketika mereka SMA, mereka masih mau pergi bareng, ngobrol bareng, gitu ya. Dan sampai sekarang Bapak Ibu ya, walaupun Joel tinggal di Jakarta, pengennya pulang, pengennya bersama-sama gitu ya. Tapi karena pekerjaan, ya saya juga harus merelakan. Tapi luar biasanya, tiap malam itu video call pasti. Ngapain sih video call gitu? Kan orang-orang anak-anak yang ngapain sih video call gitu ya? Udah lah ya, suaranya aja gitu ya. Bapak Ibu kadang-kadang juga orang tua pengen gitu ya, anak ini tuh kurus nggak ya, jadi hitam nggak, atau tambah putih atau gimana gitu kan? Kalau suaranya aja kan nggak jelas. Ya tapi kita nggak bisa nuntut juga ya buat anak-anak ada sifat-sifat karakter. Kalau boleh lah, ya kalau nggak mau ya minta sama Tuhan biar diubahkan karakternya ya. Karena zaman yang begini sibuk ya Bapak Ibu ya, anak-anak dengan keinginannya sendiri, dengan kesibukannya sendiri, kadang-kadang nggak mau gitu ya bergaul. Nah kalau hari ini masih ada yang bersama Tuhan kita, bersyukur ya. Walaupun nggak mau lagi dipeluk ya Bapak Ibu ya. Karena ngapain sih krisi gitu ya. Nah jadi tapi kebersamaan itu penting. Ya, kebersamaan itu harus dipupuk. Supaya apa? Supaya ketika kita punya proyek, ingin melayani, mereka tahu ya apa yang kita lakukan dan mereka kita akan menjadi contoh buat mereka. Ya. Hari Sabtu itu biasanya kami pergi gitu ya, kami pergi. Tapi karena ada Sabtu ceria, kadang-kadang saya harus persiapkan jam 12 siang sampai jam 5 sampai jam 6 gitu. Wah, pernah sekali protes lah ya gitu ya. Malam gitu udah ditungguin karena sudah jadwalnya sudah teratur gitu. Mereka udah tahu dan mereka akan kita bersama-sama sampai pukul kemarin kita juga sama-sama sampai pukul 1. Mereka pukul 12 ya, 12 sampai rumah. Pukul 1 saya udah ke gereja, mereka juga dengan kegiatan mereka sendiri gitu ya. Mereka sudah bisa mengatur dan kami menikmati dengan semuanya itu Bapak Ibu. Nah setelah Sabtu ceria selesai, kami pergi makan barengan itu. Walaupun makannya sederhana, nggak perlu restoran yang mahal. Kalau boleh, kalau bisa restoran mahal boleh kan. Ya di kaki 5, tapi rasa bintang 5 ya. Ya walaupun di kaki 5 tapi rasanya harus bintang 5. Ya itu katanya sih mustahil, nggak ada yang kayak gitu. Tapi banyaklah kita mau cari ya. Yang penting ada kebersamaan.
Bapak Ibu kalau hari ini ya bersama-sama untuk bukan saja kebersamaan, tapi kita cuma hanya akan bersama, tapi kita juga ibadah bersama. Ya. Hari ini siapa yang suami istrinya masih berdoa bersama, baca Alkitab bersama, ada? Ya kalau udah nggak ada, Bapak Ibu harus pupuk itu. Ya. Karena kunci daripada kebahagiaan, kunci daripada pelayanan kita adalah kebersamaan, ya seperti ini. Nah, kalau misalnya ada anak-anak, ya khususnya yang remaja gitu ya, mari belajar untuk menyediakan waktu bersama-sama dengan papa mamanya dan keluarganya. Tidak selamanya Bapak Ibu. Saya bersyukur sama Yosua. Yosua sekarang lagi udah kuliah gitu. Tapi katanya PR-nya banyak banget. Banyak banget. Sampai dia bisa rasakan gini. Iya ya. Kalau kalau ada waktu sama keluarga itu katanya healingnya dia gitu, kegembiraannya, sukacita sama itu terlontar. Aduh, katanya memang ya Pak, segala sesuatu ada waktunya katanya gitu ya. Nah ini ialah pernyataan ini juga menjadi pernyataan anak-anak youth dan anak-anak remaja ya Bapak Ibu ya. Tidak selamanya loh Bapak Ibu orang tua itu bersama-sama dengan kita. Yang kejadian Marisa Hak itu Bapak Ibu ya, Mike Mohede itu mati dalam tidur ya. Itu sangat mengagetkan, walaupun yang mati itu, yang meninggalnya itu pasti bahagia ya, senang gitu, gak ada punya sakit. Tapi yang ditinggalkannya itu shock banget gitu. Tadi baru gini, tadi baru gini, udah gak ada gitu ya. Nah, kalau masih ada punya kesempatan Bapak Ibu ya, mari pupuklah, pertahankan atau tingkatkan kebersamaan. Hari waktu dengan baik. Tidak selamanya anak ini juga bersama-sama dengan kita. Tidak selamanya juga orang tua itu bersama dengan kita. Ya, pakai dan pergunakan. Tentunya kebersamaan itu untuk membangun keluarga supaya menjadi kemuliaan Tuhan. Nah, inilah kuncinya Bapak Ibu. Dalam Yosua 24 ayat 15 katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua bisa berkata seperti ini? Pengalaman hidupnya bersama Musa, bersama bangsa Israel, itu memberikan tanaman yang kuat buat Yosua. Sehingga katanya, kamu boleh pilih hari ini, kamu mau beribadah kepada siapa? Tetapi kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhannya itu Tuhan huruf besar semuanya Bapak Ibu ya. Artinya Tuhan Yahweh, I am that I am. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang punya sejarah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya komitmen sampai di sini, sampai seperti Yosua ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu adalah satu posisi atau kedudukan atau tempat yang benar-benar Bapak Ibu harus lakukan itu Bapak Ibu ya. Satu komitmen. Kita bisa hidup seperti Yosua kalau kita dalam kebersamaan dengan keluarga satu dengan yang lain untuk beribadah kepada Tuhan. Hal yang kedua adalah membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, seperti saya tadi tanya, apakah masih ada persekutuan di dalam keluarga? Saya kadang-kadang memang ya, kalau udah jalan sama anak-anak lupa juga untuk berdoa bersama-sama gitu ya. Ini udah berapa minggu gitu, saya selalu ingat gitu, tapi pada praktiknya tuh lupa gitu ya. Lupa. Nah, kemarin juga harusnya saya berdoa sama mereka gitu ya, berdoa bersama-sama. Kalau sama istri kan tiap hari ya Bapak Ibu, kira-kira jam 6 sampai jam 7 kami bangun tidur ke WC sebentar, kami berdoa bersama-sama. Tapi kalau buat anak-anak kan mereka punya waktu tersendiri yang kadang-kadang hal itu agak sulit gitu ya Bapak Ibu. Nah, waktu bersamalah itulah seharusnya
kita berdoa bersama-sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang seperti ini, Bapak Ibu harus tingkatkan terus ya. Kalau ada yang belum ada atau lupa atau sudah terlupakan, mari kita diingatkan kembali. Bersama dengan Tuhan, kita sebenarnya mampu melakukan segala sesuatu ya, Bapak Ibu ya. Mari kita belajar. Mengapa tiga alasan mengapa kita harus melayani? Yang pertama, tadi apa? Ya, kita diciptakan untuk melayani Allah. Yang kedua, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan. Ketiga, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, lalu tipsnya apa? Ada dua. Yang pertama, kebersamaan dalam keluarga. Ya. Yang kedua, kebersamaan di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ya. Mari kita akan menjadi seperti lagu tadi ya, yang kita katakan menjadi satu komitmen bersama keluargaku melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu menjadi sumber di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan belajar bersama-sama ya hari ini di bulan keluarga. Pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Mari kita seperti Yosua, kita punya komitmen. Ya. Aku dan seisi rumahku akan selalu beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur kepada Engkau Bapak. Terima kasih buat tempat yang baik, yang enak untuk kami.